Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilah Rahmatul Azizah dengan NIM 2325051 dari kelas A1 Prodi Manajemen semester 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan 5 materi yang menjadi tugas saya pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Arfianti Novita Anwar, SIPMM. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian rasio keuangan. Nah, apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan adalah salah satu alat analisis keuangan yang dapat menjadi tolak ukur atau parameter dalam menilai kinerja suatu perusahaan, khususnya dalam efisiensi penggunaan sumber daya serta pengelolaan keuangan. Rasio keuangan dihitung melalui beberapa komponen penting yang ada pada laporan keuangan, seperti laba rugi, arus kas, neraca, dan sebagainya. Kemudian materi yang kedua yaitu alasan melakukan analisis rasio. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa analisis rasio penting bagi rasio keuangan. Jadi yang pertama ada membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing dan patokan industri. Yang kedua mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang ketiga memastikan posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Yang keempat membantu menentukan langkah-langkah perusahaan di periode selanjutnya. Dan yang kelima yaitu membantu investor dan analisa mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Untuk materi yang ketiga yaitu bentuk-bentuk rasio keuangan. Terdapat beberapa bentuk-bentuk rasio keuangan yang umum digunakan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas yang terdapat berbagai jenisnya yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang kedua ada rasio solvabilitas yang terdapat bagiannya yaitu rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang terhadap aset, dan rasio cakupan bunga. Nah, yang ketiga yaitu rasio profitabilitas yang terdapat beberapa jenis yaitu ada margin laba bruto, margin laba operasional, dan margin laba bersih. Nah, yang keempat rasio aktivitas jenisnya ada perputaran persediaan, perputaran piutang, dan perputaran aset. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu rasio pasar terdapat dua jenis yaitu yang pertama rasio harga terhadap laba dan yang kedua rasio harga terhadap buku. Baik, untuk materi yang keempat yaitu keterbatasan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya adalah yang pertama data historis, yang kedua pengaruh inflasi, yang ketiga kebijakan akuntansi, yang keempat pengabaian biaya modal, yang kelima manipulasi laporan keuangan, yang keenam efek musiman, dan yang terakhir yaitu perubahan operasional. Nah, materi yang terakhir atau materi yang kelima yaitu hubungan antar berbagai rasio. Jadi ada beberapa contoh hubungan antar rasio keuangan. Yang pertama yaitu hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Semakin besar rentabilitas ekonomi, maka semakin besar pula rentabilitas modal sendiri. Nah, yang kedua yaitu hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Jadi, rasio merupakan hubungan antara dua atau lebih jumlah yang menunjukkan berapa kali satu nilai terkandung dalam nilai lainnya. Rasio merupakan alat penting dalam penelitian dan riset untuk menganalisis, membandingkan, dan menginterpretasi data. Analisis rasio keuangan dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin baik hasil analisis rasio keuangan, maka semakin baik pula kondisi kinerja keuangan perusahaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.